Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Cynthia, NPM 2042200180, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, materi tentang lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Dosen pengampu pada mata kuliah pembelajaran kelas rangkap ini Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Guru ini memiliki peran penting dalam memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai apa? Sebagai sumber belajar dalam memberikan kemudahan siswa dengan memanfaatkan lingkungan belajar yang ada di sekolah secara optimal. Guru juga harus menyampaikan materi pembelajaran yang berupa hafalan dan menciptakan dan mengatur lingkungan belajar terutama di kelas. Dan seorang guru juga harus menyusun strategi di dalam kelas untuk meningkatkan pembelajaran yang kreatif. Lingkungan sekolah sebagai sumber belajar ada dua menurut para ahli, yaitu lingkungan belajar menurut Saroni pada 2006 di halaman 82-84. Ia mengatakan, segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan lingkungan ini mencakup dua poin, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Kedua aspek lingkungan ini tersebut dalam proses pembelajaran harus saling mendukung sehingga siswa merasa nyaman di sekolah dan mau mengikuti proses belajar. Sedangkan menurut Kopri 2014 yang di halaman 321 yang mengatakan lingkungan sekolah adalah tempat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan secara sistematis, terprogram, terencana mulai dari tingkatan dasar maupun tingkatan yang lebih tinggi. Adanya pengaruh-pengaruh lingkungan sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi proses pembelajaran maupun hasil daripada proses pembelajaran tersebut, atau juga dapat tersebut prestasi yang dicapai siswa. Dari kedua pendapat para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa pendapat dua para ahli tersebut yaitu lingkungan belajar baik fisik maupun sosial penting dalam mendukung proses pendidikan. Lingkungan sekolah harus dirancang secara sistematik dan terencana dan menciptakan suasana nyaman bagi siswa sehingga mereka termotivasi untuk belajar. Di sini ada guru sebagai fasilitator pembelajaran berbasis lingkungan. Nah, guru itu sebagai sumber belajar memiliki peran yang vital dalam proses pendidikan. Mereka tidak hanya menyampaikan materi saja, tetapi juga berfungsi sebagai motivator, fasilitator, dan pemandu siswa dalam pembelajaran. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan keinginan siswa tersebut untuk belajar. Nah, di sini ada juga guru sebagai fasilitator. Guru itu adalah penyampaian pengetahuan kepada siswa. Kenapa seperti itu? Karena guru adalah menyampaikan informasi dan konsep yang diperlukan siswa untuk memahami materi. Fasilitator itu yang dimaksud adalah guru itu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan interaktif dan membantu siswa untuk berkolaborasi dan berdiskusi. Sedangkan motivator yaitu guru menginspirasi siswa untuk mencapai tujuan akademis dan mengembangkan minat belajar siswa dalam proses belajar dan pembelajaran. Selanjutnya itu ada teman sejawat berbagi ide dan praktik terbaik. Kenapa sih teman sejawat juga dimasukkan dalam lingkungan sekolah sebagai sumber belajar?
karena teman sejawat ini dapat menjadi sumber belajar yang sangat efektif. Mereka seringkali memiliki perspektif dan pengalaman berbeda yang dapat memperkaya pemahaman kita melalui diskusi, berkolaborasi, dan saling berbagi pengetahuan. Kita bisa saling mendukung dalam menyelesaikan masalah dan memahami konsep yang sulit. Berikut beberapa cara teman sejawat menjadi sumber belajar. Yang pertama, itu harus diskusi. Nah, dengan diskusi inilah kita mendapatkan suatu masalah dari berbagai sudut pandang, dan di situ juga kita akan memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut. Yang kedua, kita itu saling mengajar. Tidak ada yang menggurui atau digurui. Kita harus saling mengajar, di mana kita itu memerlukan pengetahuan dari berbagai sumber. Mengajar materi satu sama lain dapat memperkuat pemahaman. Yang ketiga, kita itu harus berkolaborasi dalam proyek. Bekerja sama dapat meningkatkan kemampuan kita dalam memperoleh informasi. Di sini ada berbagai jenis lingkungan belajar. Yang pertama, itu ada lingkungan alam. Lingkungan alam ini mencakupi taman, hutan, pantai, dan kebun. Sedangkan lingkungan sosial yaitu berbau museum, perpustakaan, dan komunitas. Sedangkan lingkungan teknologi yaitu ada internet, media sosial, dan platform pembelajaran daring. Di sini ada juga manfaat lingkungan sumber belajar. Melalui pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, maka diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pembelajaran siswa. Dalam proses pembelajaran sumber belajar, sebagaimana kita ketahui adalah sarana atau fasilitas pendidikan yang merupakan komponen penting guna pelaksana proses mengajar di sekolah. Dalam pelaksana belajar mengajar, guru hendaknya memanfaatkan sumber belajar memadai dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Itulah tadi pemaparan materi tentang lingkungan sumber belajar. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.